di mana negara hadir untuk melegitimasi uang kertas sebagai alat tukar yang resmi di suatu negara. Nah, makanya sampai sekarang kemudian hal itu diberlakukan, dan siapapun yang kemudian menantang dan membantah hal itu, maka kemudian dianggap sebagai pelanggaran. Oke, baik teman-teman sekalian, hari ini kita bertemu lagi di video yang berbeda. Kemarin kita telah mempresentasikan pengantar dari buku Negara Adalah Riba yang dikarang oleh Ahmad Thompson. Kemarin kita mempersoalkan negara, bahwa negara adalah riba. Kenapa kemudian negara dikatakan sebagai riba? Karena ada beberapa hal yang perlu kemudian kita ketahui dan kita pahami, bagaimana awal kemunculan daripada negara dan bagaimana asal muasal negara tersebut. Sebenarnya teman-teman sekalian, ternyata negara itu hadir dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Negara hadir karena ada perselingkuhan antara perbankan dengan pemerintahan, di mana pada saat itu masih diberlakukan sistem kerajaan. Jadi di mana di Inggris pada waktu itu, pada tahun 6 ya kalau nggak salah, di mana Raja Inggris pada saat itu kemudian dipenggal dan dieksekusi oleh masyarakatnya, dianggap karena tidak mampu kemudian mensejahterakan dan memberikan keadilan terhadap masyarakat-masyarakatnya. Jadi akhirnya masyarakat pada saat itu yang kemudian diwakili oleh pemerintah, yang dimana pada saat itu pemerintah itu ada 3 dimensi, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi sistem pemerintahan pada saat itu masih berjalan sebagaimana mestinya dan sebagaimana adanya. Lalu pada akhirnya di mana kekuasaan raja itu kemudian melakukan menerapkan sistem otoritarian atau sistem monarki pada saat itu, di mana raja menganggap dirinya sebagai wakil Tuhan, sehingga pada akhirnya orang-orang menganggap bahwa itu merupakan hal yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh suatu masyarakat. Dan pada akhirnya masyarakat melakukan eksekusi, melakukan sabotase terhadap kekuasaan raja. Nah, pada saat itu Raja Inggris adalah raja yang pertama yang kemudian dieksekusi oleh masyarakatnya sendiri atau oleh rakyatnya sendiri, disebabkan karena dia mampu memberikan kebijaksanaan terhadap masyarakat-masyarakatnya. Nah, lalu pada akhirnya hadirlah perbankan yang kemudian mempengaruhi pemerintah pada saat itu, sehingga akhirnya pemerintah dan perbankan melakukan kompromi dan kontrak politik di antara mereka, sehingga melakukan persekongkolan untuk bagaimana kemudian menggantikan seorang raja menjadi satu sistem yang baru, yaitu sistem negara itu sendiri, sehingga hadirlah yang namanya istilahnya negara. Jadi sebelum-sebelumnya yang berlangsung atau yang berjalan itu yang diterapkan adalah sistem pemerintahan. Walaupun pada dasarnya negara merupakan bentukan dari pemerintahan juga kan, tetapi hadirnya sebuah negara itu menisahkan adanya satu sistem tatanan baru, sistem pemerintahan baru yang kemudian dimana dipimpin oleh satu pemimpin yang bernama kepala negara, atau kita sebut sekarang sebagai presiden. Nah, pada saat itu negara karena dia adalah bentukan dari perbankan dengan pemerintahan, maka pada saat itu negara kemudian memberikan atau menerapkan suatu kebijakan dan membuat suatu kebijakan di mana kebijakan tersebut memberikan hak dan wewenang terhadap perbankan untuk bagaimana kemudian mencetak sebebasnya dan memberikan monopoli sebebasnya terhadap perbankan untuk mencetak uang yang kemudian dilegitimasi sebagai alat tukar yang resmi di seluruh dunia. Nah, disitulah awal mulanya munculnya dan kehadiran uang kertas, di mana uang kertas ini merupakan alat tukar sampai sekarang. Nah, teman-teman sekalian, pada saat itu alat tukar itu sebenarnya sebelum itu yaitu dinar dan dirham atau emas dan perak. Akan tetapi karena ada intervensi atau penetrasi ideologi barat, terkhususnya orang-orang kapitalisme, di mana pada saat itu kemudian mempengaruhi kebijakan-kebijakan raja, sehingga pada akhirnya proses tukar menukar dalam suatu perekonomian itu kemudian melahirkan satu sistem baru, ya, sistem pertukaran baru, yaitu dengan menggunakan uang kertas, di mana negara hadir untuk melegitimasi uang kertas sebagai alat tukar yang resmi di suatu negara. Nah, makanya sampai sekarang kemudian hal itu diberlakukan, dan siapapun yang kemudian menantang dan membantah hal itu, maka kemudian dianggap sebagai pelanggaran.
Baik teman-teman sekalian, sampai di situ yang kemudian bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.